Tolong dibuka surat Al-Munafikun ayat 10. Ini Mbak Zahra apa Mbak Nina? Monggo. Surat Al-Munafikun ayat 10. Pundi? Wa anfiku nggih, monggo dimaknani rin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiku lan padha nyepako sapa sira kabeh mimma saking barang razaqnakum kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh mingko bali ayat tiya saking sadurunge yen to teka ahadakum ing salah sijine sira kabeh apa al mautu pati fayaqula mongko ngucap sapa ahad Rabbi ing pengucap Rabbi ila akhirihi Rabbi duh pangeran ingsun laula akhirtani mbok inggih akhiraken sapa tuan ing ingsun ila ajalin tumeka maring mangsa qaribin kang parek apa ajal fa as-sadaqah mongko sebabe sedekah sapa ingsun wa aku lan ana sapa ingsun iku minas sholihina saking pira-pira wong kang padha saleh. Nggih. Mbak Zahra, tolong dianalisa ayat ini ya, sudah ada 3 fiil lengkap ya, ada fiil madhi, fiil mudhari', fiil amar. Mana fiil amarnya? Wa anfiku. Wa anfiku. Wa anfiku ini fiil amar mabni apa? Mabni hadfun nun. Mabni hadfun nun. Fiil amar itu mabni apa saja toh? Mabni sukun, hadful akhir, hadfun nun. Hadfun nun. Yeah. Kalau dalam nadham riti, mana nadham yang menunjukkan itu? Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hasfi harfi illatin aw nuni. Nggih. Jadi wal amru mabniyun 'ala sukuni. Fil amar itu mabni sukun ya. Aw hadfi harfi illatin atau membuang huruf ilat jika akhirnya berupa huruf ilat ya, hadful akhir. Atau hadfun nun, awin nuni atau hadfun nun. Nah, 3 ini biasanya disebut ya fil amal itu mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Maksudnya ya 3 itu tadi. Yeah. Nah, kebetulan yang di sini adalah yang hadfun nun. Kemudian fi'il madinya mana? Razaqnakum dan akhortani. Dua-duanya itu mabni apa? Mabni sukun sebab bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Nggih. Fi'il madhi itu mabni apa saja Mbak Sarah? Mabni dhammah, mabni sukun, mabni fathah. Mabni kapan fi'il madhi mabni dhammah? Ketika bertemu wawu jamak. Kapan fi'il madhi mabni sukun? Ketika bertemu dhamir rafa' mutaharrik. Kapan fi'il madhi mabni fathah? Ketika tidak bertemu wawu jamak dan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, mana nadham yang menunjukkan ketiganya itu? Fal madhi maftuhul akhiri in quti'an mutmarin muharrakin bihi rufi' fa in ata ma'dad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Untuk yang konteks ini yang mabni sukun ya, ini nadham yang mana yang menjelaskan? Fa in ata ma'dad dhamiri sukina. Nggih, wa in ata ma'dad dhamiri kalau fi'il mudhari'nya itu bersama dengan dhamir yang ini nih yang mutaharrik mahal rafa merujuknya ke sana. Maka dia sukina mabni sukun. Oke, kemudian tolong ditunjukkan mana saja fi'il mudhari'. Ya tiya Ya. Yakula betul. As-saddaqah ya. Akuna. Sebentar. As-saddaqah ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ikut wazan atafa'ala. Berarti aslinya atasaddaqo nasab ya, atasaddaqo. Kemudian diidghamkan ya. Kita nanti bahas ya, untuk ilalnya kita bahas nanti ya, kita bahas nahwunya dulu. Oke. Pertama ya'tiya ini i'rabnya apa? Nasab. Fayaqula i'rabnya apa? Nasab. Fa as-saddaqa i'rabnya apa? Nasab. Wa akuna nasabnya i'rabnya apa? Nasab. Oke. Ya'tiya nasabnya sebab kemasukan amil nasab yaitu an. Fayaqula nasabnya sebab diatofkan pada ma'tuf alih yang beri'rab nasab. Diatofkan pada ma'tuf alih yang beri'rab nasab ya, yaitu ya'tiya. Huruf atofnya apa? Fayaqula. Fa. Mana nadham yang menunjukkan bahwa fa salah satu bagian dari huruf nasab? Bil wawi wal fa'aw wa an wa summa
hatta wabal wala walakin imma. Ya, bil wawi wal fa ya. Diatofkan bil wawi dengan wawu, wal fa dan dengan fa dan seterusnya. Jadi diantaranya adalah fa itu termasuk huruf atof. Jadi fayakula, yakula ini nasabnya karena diatofkan pada ya dia. Kemudian as-saddaqah. As-saddaqah ini nasabnya sebab apa? Kemasukan fa sababiyah. Kemasukan fa sababiyah setelah tolab. Mana tolabnya mana tolabnya? Laula mana? Laula, nggih. Tolab itu ada berapa tuh? 8. Ada 8 terkumpul dalam syair mana? Murwanha wad'u wa salwa ridlihat lihimi tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Mur itu perintah sapa sira yang dimaksud? Amar. Amar ya. Wanha lan nyegah sapa sira yang dimaksud? Nahi. Wad'u lan donga sapa sira yang dimaksud? Doa. Wasal lan takono sapa sira yang dimaksud? Istifham. Murwan hawa da'u wasal wa'rid yang dimaksud? Ta'rid. Lihaddihimi maksudnya? Tahdid. Tamanna maksudnya? Tamanni. Warju maksudnya? Taraji ditambah 1 nafi, totalnya menjadi 9. Kalau ada fa sababiyah jatuh setelah 9 itu, maka fa sababiyah itulah yang menasabkan menurut teori dalam Imriti. Nanti yang pendapat lain nanti yang menasabkan an yang disimpan di dalam setelah fa sababiyah itu. Sekarang saya minta Nadhum Imriti yang menyebutkan bahwa amil nasab itu bukan hanya 4 ya. Akan tapi ada 10 corong disebutkan. Fansib bi asyrin wa ya anwalan wa kai kada idzan in sudirat wa lam kai wa lam mujadin wa kada hatta wa awal wa wal fa fi jawabin qad anau bi jawaban ba'da nafin aw talab kala tarum ilman wa tatruka ta'ab. Mahalus syahidnya yang mana dalam nadum itu? Wal fa fi jawabin. Jadi fa sababiyah ya. Nah, yang dimaksud adalah ba'da nafin aw talab. Jadi fa sababiyah yang jatuh setelah tolab. Tolabnya di sini laula ya. Laula akhartani ila ajalin qaribin, kemudian jawabnya dikasih fa as-saddaqa nasab. Nggih. Wa akuna. Akuna ini i'rabnya apa? Nasab. Sebab diatofkan pada ma'tuf alih yang ber'irab nasab. Yaitu as-saddaqa. Huruf atofnya mana? Wawu. Wawu itu wawul atfi, wawu atof. Akuna nasab karena diatofkan pada ma'tuf alaih as-saddaqa yang ber'irab nasab. Dalam ini kan mushafnya adalah mushaf qiraah Abu Amr al-Basri. Kalau dalam mushaf ya, atau menurut qiraahnya yang sering kita baca yaitu riwayat Hafiz dari Asim, ini ber'irab jazm ya, jadi wa akun fa as-saddaqa akum minas sholihin, itu yang di mushaf kita. Nah kalau jazm itu berarti ma'tuf alaihnya mana? Fa as-saddaqa. Jadi cara melihat i'rabnya, kalau dia diatofkan kepada as-saddaqa berarti akuna itu menggantikan as-saddaqa, berarti fa-nya masih ada. Fa akuna seakan-akan seperti itu. Sehingga dia nasab. Nah, tapi kalau ma'tuf alaihnya bukan as-saddaqa akan tapi fa as-saddaqa, fa-nya itu ikut, maka akuna itu menggantikan atau nindes pada fa as-saddaqa menjadi ila ajalin qaribin akun jazm. Jadi fa as-saddaqa itu mahalnya mahal apa? Mahal jazm. Sebab menjadi jawabnya tolab. Tolong disebutkan ya, jawabnya tolab yang tanpa fa itu ber'irab jazm ya. Dari Nazam Alfiyah tolong disebutkan. Wa ba'da wairina fi jasmani i'tamid in tasqutil fa wa jaza'u qad usib. Ya, jadi setelah selain nafi wa ba'da ghairin nafi itu maksudnya adalah tolab. Setelah tolab yang 8 tadi ya,
maka jawabnya fi'il mudhari yang menjadi jawabnya intasqutil fa, kalau tidak ada fa-nya dalam ayat tadi yang qiraah Asim tadi, wa akuna itu diatofkan kepada fa as-sadaqah, berarti fa-nya itu tertindas atau intasqutil fa, maka i'rabnya adalah jazm. Fa as-sadaqah mahalnya jazm, kalau as-sadaqah itu i'rabnya rafa. Jadi sekali lagi fa as-sadaqah bukan rafa, maksud saya nasab ya. As-sadaqah i'rabnya nasab ya, karena fa-nya ada. Tapi kalau fa as-sadaqah mahalnya jazm sebab jawabul tolab. Yeah. Kita bahas sekarang iklal fa as-sadaqah. Tolong gantian ya, biar tidak capek-capek banget. Gantian Mbak Nina, tolong fa as-sadaqah ya. Fa as-sadaqah ini fi'il apa? Fi'il madhi. Fa as-sadaqah fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya, itu hamzahnya itu hamzah mudharaah ya. Fi'il mudhari ikut wazan Tafa'ala. fi'il mudhari ya harus sama-sama mudhari. Atafa'alu. Atafa'alu, atau kalau nasab atafa'ala. Jadi atasaddaqa aslinya ikut wazan atafa'ala. Kemudian taknya itu diidghamkan kepada fa fi'il yang berupa huruf idgham ya. Yaitu shad. Tolong dijelaskan dulu kaidahnya Mbak Nina. Jika fa fi'ilnya wazan tafa'ala dan tafa'ala satu makhraj dengan ta yaitu dal ta, atau berdekatan makhrajnya yaitu ta, dal, do, sin, za, shad, atau huruf istitolah yaitu dot, atau huruf tafasyi yaitu shin. Maka tak wazan tafa'ala dan tafa'ala boleh diidghamkan pada fa fi'il. Yeah. Jadi hurufnya ada sekian tadi ya, ada banyak. Yang satu makhraj dulu. Yang satu makhraj dengan ta itu apa? Dal ta. Tolong contoh yang dal apa? Fadara'tum fiha. Aslinya fatadaraktum fiha. Fadaraktum fiha aslinya fatadaraktum fiha. Tafa'ala tadara'a. Karena fa fi'ilnya itu satu makhraj dengan ta ya, maka taknya ini diidghamkan kepada fa fi'il. Fadaraktum fiha. Jadi taknya diganti dal dulu prosesnya, kemudian dimatikan karena syaratnya mudgham itu harus mati, syaratnya mudgham fa harus hidup ya. Karena mati maka didatangkanlah hamzah wasol. Tadaraktum menjadi fadaraktum. Itu yang dal. Masih yang satu makhraj dengan ta. Selain dal apa? To. Contohnya apa? Qalut tayyarna bika. Qalut tayyarna. Aslinya tafayyarna itu tafa'ala. Jadi karena fa fi'ilnya itu satu makhraj dengan ta ya, dan bersifat idgham, maka ta itu harus diidghamkan. Caranya diganti dulu yang sama dengan fa fi'il, kemudian nggak bisa bunyi kan, wong mati. Diidgham itu harus mati dulu, maka didatangkanlah hamzah wasol. Jadi pada ayat itu hamzahnya adalah hamzah wasol. Qalu tayyarna. Ini penggantian ini atau pengidghaman ini sifatnya adalah boleh saja, tidak harus. Contoh yang tidak diidghamkan. Qalu inna tatayyarna bikum. Surat apa ini? Surah Yasin ayat 18. Yang tidak diidghamkan di surat Yasin contohnya, yang diidghamkan tadi di surat An-Naml ayat 47. Kalau yang fadaraktum tadi di surat Al-Baqarah ayat 72. Ya, itu dua huruf itu dal sama to adalah
huruf yang satu makhraj dengan tak tambahane wazan tafa'ala dan tafa'ala. Sekarang yang berdekatan makhrajnya. Pertama dari sa dulu, yang paling dekat sa. Ittaqaltum ilal ard. Ya jangan hi saja. Fi sabilillahi taqaltum ilal ard. Isaqaltum aslinya adalah tasaqaltum ya. Karena fa fi'ilnya itu berdekatan makhrajnya dengan ta, maka boleh diidghamkan ya. Karena diidghamkan sekali lagi nggak bisa bunyi wong mati, didatangkanlah hamzah wasol. Kalau fi'il mudhari' maka didatangkan hamzah wasol supaya bisa bunyi. Fi'il madhi maksud saya. Isaqaltum. Itu yang sa. Surat apa ini? Surah At-Taubah ayat 38. Ya. Kemudian yang masih satu makhraj dengan ta, zal. Contohnya apa? Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Aslinya sayatadzakkaru man yakhsha. Yatadzakkaru kemudian diidghamkan jadi yadzakkaru. Karena ini fi'il apa? Fi'il mudhari', maka tidak perlu mendatangkan hamzah wasol karena sudah ada huruf mudhara'ah. Saya tadzakkaru menjadi sayadzakkaru man yakhsha. Kalau yang ini di surat apa? Al-A'la ayat 10. Al-A'la ayat 10. Kalau yang idhar contohnya Yatadzakkaru ulul albab. Yatadzakkaru ulul albab ada di surat Ar-Ra'd ayat 19. Ya, fa zal yang masih satu makhraj fa zal dha ya. Huruf lain yang berdekatan za, sin, shad. Dari za dulu. Wazayyanat wa dhanna ahluha. Wazayyanat wa dhanna ahluha. Ini ada di surah At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Hah? Atau Yunus ya. Yunus 24. Yunus 24 ya. Wazayyanat aslinya watazayyanat ya. Taknya ya diidghamkan dengan za, huruf yang berdekatan makhrajnya ya. Menjadi wazayyanat ya. Lagi-lagi kalau fi'il madhi berarti didatangkanlah hamzah wasol supaya bisa bunyi. Jadi tazayyanat itu kalau diidghamkan taknya mati, itu nggak bisa bunyi, didatangkanlah hamzah wasol. Izzayyanat kemudian kemasukan wawu wazayyanat itu hamzahnya tetap ada tulisannya tapi tidak terbaca. Memang hamzah wasol seperti itu ya. Dia tidak terbaca fit darji. Wazayyanat wa dhanna ahluha. Za sin, contoh yang sin. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yaqdabuna min kulli janib. La yasamma'una aslinya la yatasamma'una fil mudhari' diidghamkan jadi la yasamma'una. Contoh yang shad ayat tadi ini, contohnya yang barusan dibaca fa'as-saddaqa aslinya fa'atasaddaqa surat Al-Munafiqun ayat 10 yeah. Kemudian huruf istitalah dhad, contohnya apa? Dhad la'allahum yadharra'un, itu yang diidghamkan ada di surah apa? Al-An'am ayat 94. Kalau yang idhar la'allahum yatadharra'un tidak diidghamkan ada di surah Al-A'raf ayat ya ada di surah Al-A'raf ya. Kemudian atau fa'ilnya berupa huruf tafasyi shin, contohnya apa? Yashaqqaqu aslinya yatashaqqaqu ya. Itu tadi ya. Ada sekian huruf ya. Ada yang satu makhraj, ada yang berdekatan makhrajnya, ada yang punya sifat istitalah, ada yang punya sifat tafasyi. Kalau fa fi'ilnya itu berupa huruf-huruf yang
telah disebutkan tadi maka boleh diidghamkan. Ya, itu tadi contoh-contohnya dalam Al-Qur'an sudah diidentifikasi, sudah diteliti oleh Mbak Nina, ya sudah ditunjukkan kepada kita. Terima kasih Mbak Nina. Ya. Sekarang dilanjutkan Mbak Zahra, sudah nggak capek toh? Ya, yang disebutkan Mbak Nina tadi itu wazan tafa'ala dan tafa'ala. Jadi huruf tambahannya ta itu berada sebelum fa-fi'il. Nah, kalau huruf tambahannya itu berada setelah fa-fi'il, berarti wazan apa? Ifta'ala, maka beda. Ya, anunya beda, apa itu? Bentuk iklannya beda. Kaidahnya nadhomnya dulu dibaca, 2 nadhom. Wabdilita il-ifti'al itu anin fa'un min ahrufin li itbakin tabin kama tasiru dalanin zayan takun auzalan audalan kal istijarosun. Jadi jenengan salah ngambil setat baharnya. Lah jenengan kemarin baru diajarin bahar basit, ya kan? Lah ini pakai bahar basit juga nggak pas. Oke. Baharnya beda. Yang nadom pertama tadi wabdil ta'il ifti'ali ta'an. Taknya wazan ifti'al itu harus diganti to. Kapan? Ya, wabdil ta'il ifti'ali ta'an in fa'un min ahrufin idbaqin tabin. Kalau fa'ilnya berupa huruf idbaq. Saya minta contoh yang shad. Jika fa'ilnya berupa huruf idbaq shad. Allahu yastofi minal malaikati rusulahu wa minan nas. Yastofi, ya mahal syahidnya adalah yastofi. Yastofi itu fi'il apa? Fi'il mudhari ikut wazan yafta'ilu. Berarti aslinya yastafi. Susah ya mengucapnya. Shadnya itu harful idbaq, ta, kemudian infitah. Taknya itu infitah, yastafi itu susah, mengucapkannya susah. Maka taknya harus diganti huruf yang harus bersifat idbaq juga. Bukan harus diganti shad ya, tapi harus bersifat idbaq juga. Makhrajnya tidak boleh geser ke makhrajnya shad. Tetap di makhrajnya ta, akan tapi dia bersifat idbaq menjadi apa? To. Huruf idbaq yang satu makhraj dengan ta adalah to. Maka jadilah dia to. Allahu yastofi itu. Karena kaidah tadi dikaidahkan wabdil ta'il ifti'ali ta'an infa'un min ahrufin idbaqin tabin. Nah, kalau nanti kok fa'ilnya to berarti setelah diganti wajib idgham. Contohnya apa? Allati tattali'u 'alal afidah. Nggih, tattali'u. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ikut wazan tafta'ilu. Berarti aslinya tali'u. Hamznya yang jelas, taknya biar cetok. Tali'u. Nah, tafta'ilu, tali'u. Nah, itu susah. Setelah idbaq ta infitah itu susah. Maka tak harus bersifat idbaq pula, menyesuaikan. Nah, idbaqnya tak adalah to. Makhrajnya tidak bergeser dari ta, tapi bersifatan idbaq itu jadinya to. Karena fa'ilnya juga to, maka diidghamkan. Allati tattali'u 'alal afidah. Itu kalau fa'ilnya huruf idbaq. Kalau yang nadhom berikutnya kama tasiru dalan tadi, itu kalau fa'ilnya berupa huruf jahr, ya, huruf yang bersifatan jahr. Jahr itu kebalikan dari hamz, ya. Dari makhraj yang berdekatan dengan ta. Yang satu makhraj dulu, yang satu makhraj dengan ta bersifatan jahr, bukan mudbaq ya, bukan idbaq. Yang jahr saja yaitu dal. Ya. Kemudian yang bersifatan apa itu jahr dari
makhraj yang berdekatan, yaitu zal sama za. Nah, saya satu aja, saya minta satu aja, tolong dijelaskan ya. Walaqad yassarnal Qur'ana fahal min muddakir. Tulisannya muddakir itu kan mim, dal ya, kaf, ro ya. Muddakirun. Karena min ya, min muddakirin. Muddakir itu sifatnya apa? Isim fa'il. Isim fa'il ikut wazan mufta'ilun. Berarti ada tambahan tak di situ. Ya, ada tambahan tak. Jadi mufta'ilun yang tampak mata itu hurufnya fa'ain dan lam fi'il yang tampak mata adalah enggak. Fa'ain lam fi'ilnya apa? Zal, kaf, ro. Tapi yang tampak mata dalam tulisan itu adalah dal. Nah, ini yang kita harus jeli dalam memberi makna Al-Qur'an. Fahal mim muddakir. Tulisannya dal. Oke. Dia ikut wazan mufta'ilun, berarti multakirun. Aslinya apa, Mbak? Multakirun. Berarti fa'ilnya dzal, ya betul ya. Dzal multakirun ikut wazan mufta'ilun, kemudian taknya diganti dal, kama tasiru dalan in zayan takun audalan audalan ya. Kama tasiru dalan in zayan takun audalan audalan kal izdijarasun. Dalam contohnya adalah dal. Jadi muddakir itu aslinya muddakirun dal, kemudian taknya diganti huruf yang bersifatan jahar ya. Dari tak itu sendiri, dari makhrajnya tak itu sendiri, yaitu dal. Berarti menjadi fasara muddakirun. Setelah itu zalnya ini sekarang sudah sama-sama jahar, dal sama dal diidghamkan kepada dal. Jadi zalnya, dal fa'il ini yang zikrun ini diidghamkan kepada dal yang aslinya tak tambahan menjadi muddakirun. Berarti fahal mim muddakir itu yang tampak mata adalah dal kafro, akan tapi secara makna sebetulnya dia adalah zal, bukan dal tapi zal kafro. Makanya apa itu mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran itu artinya ingat pada cerita-cerita sebelumnya. Nah, mengambil pelajaran itu dari kata zikrun, bukan dal, bukan dikrun, tidak ada dikrun, tidak ada. Yang ada adalah zikrun, jadi zal kafro. Nah, ini pentingnya mempelajari iqlal ya. Jadi tidak hanya nahwu saja yang harus tuntas, tapi shorof juga harus tuntas, diantaranya iqlal. Kenapa? Iqlal itu untuk mengetahui makna yang sebenarnya. Itu kadang yang tampak mata itu bukan yang sebenarnya. Maksudnya muddakirun ternyata fa'ilnya adalah zal. Itu yang kita perlu mempelajari ilmu iqlal. Untuk hari ini prakteknya cukup sampai sini dulu. Nanti kita lanjut materi berikutnya. Matur suwun, semoga bermanfaat. Amin.